Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Teman-teman sekalian, pagi hari ini, sana sudah menjelang siang ya. Sudah jam 11 mungkin ya. Sudah jam 11 Iya, lebih. Kita bertemu kembali dan kita akan mendiskusikan beberapa topik yang sudah kita share sebelumnya. Hari ini mestinya ada tiga topik yang akan kita diskusikan, tapi sampai detik ini baru ada satu yang sudah nge-share PPT. Ya, kita menunggu yang lain untuk bisa mengirimkan PPT-nya. Baik, sebelum kita melakukan diskusi, saya persilakan kita mulai saja terlebih dahulu dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Mas Awas ya, yang sudah menyampaikan PPT-nya. Saya persilakan Saudara Fawas untuk bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran apa yang sudah dibuat oleh Saudara Fawas. Monggo, Mas Fawas. Iya Pak Prof. Tolong Pak Ruth untuk di-share anunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selawat serta salam kami panjatkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati guru kami, dosen kami, Bapak Profesor Dr. Nasihun Amin MAG selaku pemangku mata kuliah Studi Islam, juga rekan-rekan seperjuangan doktoral program studi Islam di Universitas Islam Negeri Wali Songo. Dalam kesempatan ini izinkan kami memaparkan PowerPoint yang bertemakan tentang pendekatan historis dalam studi Islam. Memahami Islam melalui lensa sejarah. Tolong dilanjut Pak. Dalam uraian di sini saya ingin sedikit membacakan atau menguraikan. Memahami Islam secara mendalam memerlukan pendekatan yang melampaui sekedar pembacaan teks. Pendekatan historis membuka jendela baru untuk melihat bagaimana tradisi intelektual Islam berkembang. Bagaimana teks-teks suci dipahami dalam konteks zamannya, dan bagaimana pemikiran Islam berinteraksi dengan realitas sosial politik sepanjang sejarah. Menelusuri metode tokoh dan presentasi ini akan mengajak kita dalam implikasi dalam pendekatan historis dalam studi Islam kontemporer. Next. Dari dasar tersebut timbul beberapa hal. Yang pertama di sini tentang mengapa pendekatan historis begitu penting. Pondasi pemahaman yang lebih dalam. Ulama seperti Hasan Ansari, salah satu sarjana terkemuka dalam studi Islam, menegaskan bahwa pendekatan historis bukan hanya berguna, tapi sangat dibutuhkan untuk memahami tradisi intelektual Islam. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya
konteks sejarah dalam menginterpretasi ajaran dan pemikiran Islam. Studi historis memberikan kerangka kerja untuk mengkritisi dan merevisi pemahaman tradisional terhadap teks-teks suci dan hukum Islam, dengan memahami kapan, di mana, dan dalam kondisi apa sebuah teks ditulis. Kita dapat menggali makna yang lebih kaya dan nuansa yang mungkin terlewatkan dalam pembacaan kontemporer yang terlepas dari konteks. Pendekatan ini memungkinkan sarjana dan praktisi Islam untuk membedakan antara prinsip-prinsip universal dan aplikasi kontekstual, serta memahami evolusi pemikiran Islam sepanjang berbagai periode dan wilayah geografis. Next. Tokoh kunci sebagaimana yang dimaksud tadi, Hasan Ansari dan Sabin Schmidt, di sini memaparkan beberapa hal. Hasan Ansari, sarjana dengan latar belakang unik yang menggabungkan pelatihan tradisional Syiah di Hauza atau dalam seminar Islam dengan pendidikan akademik barat yang ketat. Pendekatannya menjembatani dunia tradisi Islam klasik dengan metode penelitian modern. Di antaranya yaitu pertama, ahli manuskrip Islam, 2, spesialis sejarah teologi Syiah, 3, pelopor metode historis kritis dalam studi Islam. Sabin Schmidt adalah seorang profesor yang menerapkan pendekatan kritis terhadap manuskrip dan sejarah teologi Islam. Karyanya membuka pintu bagi pemahaman baru tentang bagaimana tradisi intelektual Islam berkembang dan ditransmisikan. Di antaranya, pertama, ahli kodikotologi Islam, 2, peneliti sejarah pemikiran Islam, dan yang ketiga, pengembang metodologi tekstual kritis. Kolaborasi antara Ansari dan Schmidt telah membuka wawasan baru tentang otoritas keagamaan, transmisi pengetahuan, dan kompleksitas sejarah pemikiran Islam yang sebelumnya kurang dipahami dalam studi akademik. Lanjut. Selain dari itu, juga menggali sumber asli Islam dalam pendekatan historis dalam lintasan sejarah ini. Apa yang akan digali? Yaitu ribuan manuskrip Islam tersimpan di perpustakaan Eropa dan Timur Tengah, menunggu untuk dianalisis dengan metode historis kritis. Setiap manuskrip adalah jendela ke masa lalu, menawarkan wawasan tentang bagaimana Muslim generasi terdahulu memahami dan mempraktikkan agama mereka. Next. Berkaitan dengan hal tersebut, di sini akan digambarkan juga metode historis kritis, apa dan mengapa. Yang pertama, analisis kritis dan kontekstual, fokus pada pemeriksaan mendalam terhadap teks-teks Islam dengan mempertimbangkan konteks linguistik, budaya, dan historis penulisannya. 2, menangguhkan prasangka, mengesampingkan asumsi-asumsi tradisional untuk menilai secara objektif asal-usul dan makna sebenarnya dari teks-teks keagamaan. 3, verifikasi keaslian, memeriksa keaslian teks, kronologi penulisan, dan konteks sosial politik yang melatar belakangi penciptaan dokumen-dokumen keagamaan. Jadi metode ini memungkinkan sarjana untuk merekonstruksi pemahaman yang lebih
akurat tentang bagaimana Islam dipahami dan dipraktikkan pada periode-periode berbeda dalam sejarah, memberikan perspektif yang lebih kaya tentang dinamika tradisi Islam. Next. Sebagai contoh, metode historis kritis. Prinsip dissimilaritas, laporan atau ajaran yang bertentangan dengan ortodoksi, yang mapan cenderung lebih asli dan berasal dari periode awal, karena kemungkinan besar tidak akan diciptakan oleh generasi kemudian yang sudah memiliki pandangan ortodoks. Contoh, hadis yang tampak kontradiktif dengan praktik umum lebih mungkin otentik. Deteksi anakronisme, mengidentifikasi ketidaksesuaian temporal dalam konteks istilah, konsep atau referensi yang tidak sesuai dengan periode yang diklaim sebagai waktu penulisan. Contoh, terminologi teologis yang muncul abad ketiga Hijriah tidak mungkin ada dalam teks abad pertama. Rekonstruksi teks, membangun kembali lingkungan historis, sosial, dan politik untuk memahami makna asli teks dalam setting kehidupan penulisnya. Contoh, memahami perdebatan teologis awal Islam dalam konteks pertemuan dengan Kristen dan Yahudi. Jadi, penerapan metode-metode ini memerlukan keahlian dalam bahasa-bahasa klasik, pemahaman mendalam tentang sejarah Islam, dan kemampuan untuk menganalisis berbagai jenis sumber primer dengan teliti. Lanjut. Sekarang ingin saya membahasakan tentang sejarah penulisan Islam dan historiografi klasik. Yang pertama, pada abad ke-8 Masehi dimulainya penulisan sejarah Islam secara sistematis. Ibnu Ishaq menyusun sirah atau biografi dari Nabi Muhammad yang menjadi pondasi historiografi Islam. Banyak sekali penulis-penulis selain Ibnu Ishaq ini. Ada Husain Haikal dan yang lainnya. Yang pada abad ke-9 Masehi, Al-Tabari menghasilkan karya monumental, Tarikh Al-Rusul wal Muluk, sejarah para rasul dan raja-raja, yang mencakup sejarah dunia dari perspektif Islam. Jadi banyak sekali kajian-kajian yang ditulis oleh ulama sekelas Al-Tabari ini. Yang ketiga, perkembangan genre. Berkembangnya berbagai genre historiografi, tarikh, kronim umum, tabakat atau biografi generasional, dan ansab atau silsilah. Jadi sejarawan klasik seperti Ibnu Ishaq, Al-Waqidi, dan Al-Tabari tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga membentuk narasi sejarah Islam yang membangun identitas umat Islam. Historiografi mereka memiliki fungsi sosial politik yang kuat dalam melegitimasi kekuasaan, membangun kohesi komunitas, dan mendefinisikan batas-batas ortodoksi. Next. Nah, dalam kaitan tersebut, menulis sejarah membentuk identitas. Sejarawan Muslim pada abad pertengahan tidak hanya mendokumentasikan masa lalu, mereka membentuk cara generasi masa depan memahami siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan kemana mereka harus pergi. Ini mungkin menjadi pembelajaran bagi kita semua calon-calon doktor untuk mencoba lagi belajar dan banyak
mendengar pemahaman-pemahaman dari senior kita, guru kita, Bapak Profesor Dr. Nasihun Amir. Lanjut. Di sini akan dipaparkan sedikit tentang sekolah revisionis dalam studi Islam. Sejak pertengahan abad ke-20, sekelompok sarjana yang dikenal sebagai revisionis mulai mempertanyakan narasi tradisional tentang asal-usul Islam. Pendekatan mereka menggunakan metode historis kritis yang ketat dan sumber-sumber non-muslim kontemporer. Yang pertama, kritik narasi tradisional, mempertanyakan keandalan sumber-sumber Islam klasik yang ditulis 150 sampai 200 tahun setelah peristiwa yang mereka gambarkan. Sarjana seperti Patricia Krohn dan Michael Chock berpendapat bahwa banyak detail tentang Islam awal mungkin adalah konstruksi kemudian. Sumber alternatif menggunakan sumber arkeologi, epigrafi atau prasasti, numismatika atau koin, dan literatur non-Arab kontemporer, Kristen, Yahudi, Zoroastrian, untuk merekonstruksi sejarah Islam awal yang independen dari narasi Muslim klasik. Islam sebagai gerakan luas menyatakan bahwa Islam awal bukan fenomena eksklusif Arab, tetapi bagian dari gerakan monoteistik yang lebih luas di Timur Tengah dengan pengaruh kuat dari Yudaisme dan Kristen. Lanjut. Dalam hal tersebut, perdebatan yang memicu diskusi luas. Pendekatan revisionis telah memicu kontroversi besar dalam studi Islam, baik di kalangan akademis maupun komunitas Muslim. Beberapa klaim kontroversi meliputi, lanjutnya, biografi intelektual sebagai metode historis. Di antaranya ada pendekatan multidisipliner, konteks sosial politik, warisan, dan pengaruh. Apa saja yang ada di dalam pendekatan multidisipliner tersebut? Menguraikan tentang biografi intelektual tidak hanya fokus pada satu aspek pemikiran, tetapi mengintegrasikan teologi, hukum, filsafat, dan politik untuk memahami tokoh secara holistik. Lalu konteks sosial politik menunjukkan bagaimana pemikiran seorang sarjana berinteraksi dengan dan merespons kondisi sosial politik zamannya. Menghindari analisis yang terlalu abstrak. Warisan dan pengaruh, menelusuri bagaimana ide-ide seorang tokoh diterima, ditransmisikan, dan ditransformasikan oleh generasi-generasi berikutnya. Metode ini memungkinkan kita untuk melihat pemikiran Islam bukan sebagai sistem statis, tetapi sebagai dialog hidup yang terus berkembang melalui interaksi antara individu, teks, dan konteks historis mereka. Next. Studi kasus Al-Juwaini yang wafat pada 1085 Masehi. Karya Sohairi Siddiqu. Penelitian Siddiqu tentang Al-Juwaini merupakan contoh cemerlang dari biografi intelektual yang berhasil.
ia menunjukkan bagaimana Al-Juwaini mengembangkan pemikirannya dalam konteks turbulensi politik Seljuk dan perdebatan teologis intensif zamannya. Al-Juwaini tidak hanya merespon teks-teks klasik, tetapi juga merespon krisis legitimasi politik yang dihadapi kekhalifahan Abbasiyah di bawah dominasi Seljuk. Profil tokoh. Nama lengkap Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, gelar Imam Al-Haramain, Imam dua Tanah Suci, mazhab teologi Asy'ari, fikih Syafi'i. Next. Berkaitan dengan perihal tersebut, dampak pendekatan historis pada studi Islam kontemporer, yaitu penerapan metode historis telah mengubah landscape studi Islam kontemporer secara fundamental, membawa implikasi luas bagi akademisi dan praktisi dan komunitas muslim secara keseluruhan. Di antaranya transformasi perspektif, mengubah kontemporer, memandang tradisi mereka bukan sebagai entitas monolitik yang statis, tetapi sebagai tradisi hidup yang selalu berada dalam dialog dengan konteksnya. Dialog lintas tradisi membuka ruang dialog yang lebih produktif antara tradisi Islam klasik dan kritik akademik modern, antara sarjana muslim dan non-muslim, serta antara berbagai mazhab dalam Islam. Penelitian mendalam, mendorong penelitian manuskrip dan sumber primer yang lebih mendalam, memanfaatkan teknologi digital dan metodologi interdisipliner untuk mengungkap di intelektual Islam. Lanjut. Masa depan studi Islam, kritis dan terbuka. Masa depan studi Islam terletak pada keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan keterbukaan terhadap metode kritis yang ketat. Perpustakaan modern dengan koleksi manuskrip yang kaya menjadi simbol dari sintesis ini. Tempat di mana masa lalu bertemu dengan masa kini, di mana tradisi berdialog dengan inovasi. Next. Jadi di akhir PowerPoint ini penyaji menyimpulkan, menyatukan tradisi dan sejarah untuk pemahaman Islam yang lebih kaya. Di antaranya membutuhkan satu, memperkaya pemahaman, pendekatan historis memperkaya pemahaman Islam dengan menyediakan konteks yang memadai dan alat kritik yang diperlukan untuk membedakan antara esensi, ajaran, dan aplikasi kontekstual sepanjang sejarah. Dua, evolusi metodologi. Studi Islam harus terus berkembang dengan mengadopsi metode ilmiah yang ketat sambil tetap mempertahankan keterbukaan terhadap berbagai perspektif dan pendekatan, baik dari dalam maupun luar tradisi Islam sendiri. Yang ketiga, generasi masa depan. Tantangan dan peluang besar menanti generasi baru sarjana Islam untuk menggali warisan intelektual secara mendalam menggunakan teknologi terkini dan metodologi interdisipliner untuk membuka dimensi-dimensi baru dari tradisi yang kaya ini. Jadi, pemahaman yang mendalam tentang masa lalu adalah kunci untuk menavigasi masa kini dan membentuk masa depan yang lebih bijaksana. Dengan menggabungkan penghormatan terhadap tradisi dan keberanian untuk mengajukan pertanyaan kritis,
studi Islam kontemporer dapat terus memberikan kontribusi yang bermakna bagi pemahaman manusia tentang agama, sejarah, dan masyarakat. Mungkin ini bagian akhir yang dapat saya sampaikan, khususnya kepada para rekan-rekan, juga spesial buat Bapak Prof ya sebagai pengampu, mohon bimbingan, masukan. Semoga uraian ini bisa penyaji lengkapi dalam bentuk jurnal, makalah, dan sejenisnya. Kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Saudara Pawas yang sudah mempresentasikan topik mengenai pendekatan sejarah ya dalam studi Islam. Baik, kita mendiskusikan secara lebih tajam berkaitan dengan pendekatan sejarah ini, dan seperti biasanya kita akan membuka kesempatan pada teman-teman yang lain untuk memberikan catatan-catatan, tanggapan, dan tentu juga pertanyaan-pertanyaan pada Saudara Pawas. Monggo, saya persilakan. Siapa yang akan memberikan? Monggo, silakan Pak Fatur Rahman terlebih dulu. Ya, terima kasih. Saya tidak bisa membuka PowerPoint-nya, Pak Pawas tadi Pak Prof di WA Group. Saya tidak tahu kenapa laptop saya tidak bisa membuka kalau Pak Pawas yang menyampaikan presentasi. Tetapi saya mengikuti penyampaian Pak Pawas tadi sambil saya mencoba menelaah tentang ringkasnya materi yang disampaikan. Sementara di sini kajiannya adalah studi Islam dan pendekatan historis. Dalam kajian studi Islam dalam pendekatan historis ini, saya masih melihat apa dibahas di sini oleh Pak Pawas, karena di kesimpulannya saya melihat bagaimana tradisi diintegrasikan dengan sejarah. Nah, sementara dalam kajian dalam penyampaian diskusi materi yang disampaikan oleh Pak Pawas ini adalah saya belum melihat titik temu. Sementara sejarah itu kan pertama sejarah asbabun nuzul, sejarah teks kan, kemudian sejarah tentang bagaimana Islam di masa lalu berkembang, kemudian bagaimana ilmu pengetahuan Islam. Nah, sebenarnya di materi Pak Pawas ini apa yang ingin dititik beratkan dulu? Sejarah apa dulu dititik beratkan? Kalau sejarah studi Islam kan banyak sekali Pak Prof. Banyak sekali hal-hal yang harus dikupas sebenarnya di materi ini, bahkan dengan judul sedikit ini bisa menjadi sebuah buku. Karena di situ ada studi Islam itu, studi Islam Al-Quran, studi Islam hadis, studi sejarah sosial keagamaan, kajian pemikiran-pemikiran Islam, dan lain-lain. Sangat luas sekali kajian studi Islam dalam historis. Nah, untuk itu, satu, saya ingin Pak Pawas memberikan batasan. Apa batasan yang harus kita diskusikan pertama ini? Kemudian, saking luasnya makna historis itu. Sementara historis Nabi Adam juga kan masuk dalam historis yang harus dikaji sebenarnya. Itu dalam Al-Quran historisnya juga banyak. Kemudian yang kedua, Pak Pawas seharusnya memberikan contoh-contoh dari apa yang Pak Pawas sampaikan. Karena dengan contoh itu kita bisa memahami sesuatu. Tapi di situ Pak Pawas satu pun tidak ada contoh yang diberikan kaitannya dengan penjelasan-penjelasan tadi. Jadi dua hal ini yang pertama saya tanyakan dulu, nanti mengembang dia supaya kita tahu apa sih sejarah studi Islam mana yang kita akan kaji. Apakah fokus kepada teks, fokus kepada hadis, fokus kepada sejarah-sejarah ilmuwan, fokus kepada tradisi-tradisi umat Islam masa lalu sehingga berintegrasi dia dengan
sejarah Islam itu atau teks itu. Terima kasih Pak Prabno sementara. Ya, terima kasih Pak Fatur Rahman yang sudah memberikan pertanyaan dan catatan kepada saudara Pawas. Berikutnya saya persilakan yang Ya, lain. Prof. Oke, Ya, izin Prof. Pak Prof. Oke, monggo saya persilakan. Baik. Ya. Yang mana ini? Siapanya? Duluan. Ya, silakan Saparwati. Sabar, Silakan silakan, Saparwati sabar, dulu. sabar. Oke, terima kasih Pak Prof. Izin bertanya ya, sekaligus tadi Ayahanda Fawaz minta masukan-masukan perbaikan ya. Artinya secara metodologi berbeda-beda, namun nanti Pak Fawaz sendirilah yang akan memberikan penjelasan, terus yang menyaring dari masukan-masukan dari beberapa masukan dari teman-teman yang lain ya. Yang pertama, saya ingin melihat dari keseimbangan antara metode historis dan otoritas keagamaan ya. Artinya tadi secara presentasi Pak Ayahanda tadi sudah sudah kaya secara akademik ya. Tetapi mungkin ada tambahan-tambahannya itu ya, terkait dengan misal yang pertama, bagaimana pendekatan historis kritis terhadap terkadang itu dianggap mengancam otoritas tradisi oleh sebagian kalangan muslim ya. Nah, masukan yang bisa saya berikan di sini adalah mungkin bisa diberikan porsi bagaimana ulama klasik itu juga menggunakan pendekatan historis tanpa menyebutnya ya, misalnya dalam ilmu rijal, asbab nuzulnya atau tarikh misalkan ya, tarikh memaparkan ya beberapa tokoh revisionis tadi ya, tetapi bisa ditambahkan juga secara kritik akademik ya. Banyak argumen revisionis dibangun atas gap sumber ya, bukan bukti kuat. Artinya secara kritik utama itu mereka terlalu mengandalkan prasasti atau arkeologi lah istilahnya ya, atau mengabaikan tradisi lisan yang menjadi fondasi masyarakat abad yang ke-7 ya. Nah, selanjutnya ada keterbatasan tadi disebutkan, keterbatasan pendekatan historis ya. Bisa ditambahkan bagian-bagian refleksi kritis ya, seperti metode historis hanya satu dari banyak pendekatan, misalkan teologis, filologis, fenomenologis, dan makosidnya gitu ya. Pertanyaan kritiknya memang apakah semua teks keagamaan harus dipahami dalam kacamata historis gitu kan? Atau ada teks yang bersifat transhistoris gitu ya. Nah, itu terkait dengan keterbatasan pendekatan historis itu. Terus yang terakhir, manfaat praktis seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Ketua tadi. Manfaat praktis untuk studi keislaman modern ya. Memang secara presentasinya memang secara akademis sudah bagus ya. Tapi perlu dijawab lagi, apa manfaat langsung dari pendekatan historis untuk kita sebagai studi Islam ini ya, saat ini misalkan. Misalnya mendeteksi pabrikasi hadis misalkan ya, atau memahami evolusi fikih, bukan fikih itu final sejak awal ya, atau persepsi sejarah Islam pada awalnya itu. Artinya contoh nyata seperti apa yang disampaikan, apa yang dimintai oleh Pak Ketua tadi ya. Misalkan sering diulang-ulang lagi oleh Pak Ketua pembacaan ulang ayat poligami misalkan ya, atau hukum perbudakan, jihad dan lain-lain. Ini agar lebih kontekstual ya. Nah, mungkin itu sekedar tambahan atau masukan atau pertanyaan yang nanti bisa kita
remukkan bareng-bareng. Terima kasih, Anda. Sama-sama. Baik, terima kasih, Saudara Saparwati. Berikutnya, saya persilakan. Apa tadi? Bibi ya? Baik, Oh, Pak Samsudin ya. ya. Silakan Pak Samsudin. Oke, Pak. Prof. Mana nih Assalamualaikum kok? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof yang memberikan waktu kepada saya memberikan semacam tanggapan dan juga pertanyaan tentang metode krisis historis ini ya. Tadi memang sudah dipaparkan begitu mendalam oleh Bapak Pawas ya tentang metode krisis historis tentang sejarah Islam ini. Cuman secara umum kita lihat ya, ini rata-rata yang tidak yang jadi masalah ya. Kalau mungkin yang penulis itu orang-orang Muslim, mungkin kita masih bisa meyakini itu benar gitu. Dia jujur dengan keilmuannya. Tapi ketika tadi ada di sini Sabine Skrimike yang menulis ini, apakah dia seorang Muslim apa tidak ini kan gitu? Karena begini, banyak buku-buku yang ditulis kembali oleh orang-orang Barat itu kadang-kadang kurang adil dalam penulisan. Artinya kecenderungannya tidak valid. Dia hanya menuruti apa yang jadi pikirannya. Jadi permasalahannya di sini ya yang perlu kita mohon nanti dari Prof atau mungkin dari Pak Pawas, ada nggak rambu-rambu atau batasan-batasan yang kita gunakan untuk meyakini satu tulisan orang-orang Eropa lah kita katakan ya. Karena ada satu saya buku baca, saya memang buku De Crusade itu tentang perang salib. Itu ternyata bukan dia perang agama, jadi perang peradaban gitu. Jadi kita bagaimana kita meyakini satu karya tersebut? Ada nggak batasan-batasan yang bisa kita pegang supaya bisa kita meyakini satu keilmuan itu gitu? Apalagi penulisnya orang-orang yang bukan Muslim gitu. Karena rata-rata kan mereka kan banyak orientalis, ada mungkin hal-hal yang terselubung di situ, makanya dia menulis gitu. Mungkin gitu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tiga ini terlebih dulu ya. Nanti setelah Saudara Pawas memberikan respon terhadap beberapa pertanyaan dan catatan yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, nanti kita akan buka kembali. Saya persilakan untuk Saudara Pawas, monggo. Baik, Pak Prof, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sebelum saya menjawab masukan, kritik, atau pertanyaan dari rekan-rekan seperjuangan, saya ingin sedikit membacakan atau menguraikan. Ada seorang R.R. Marett berpendapat bahwa seorang antropologi Inggris berpendapat bahwa agama adalah yang paling sulit dari semua perkataan untuk didefinisikan, karena agama menyangkut lebih daripada hanya pikiran, yaitu perasaan dan kemauan juga, dan dapat memanifestasikan dirinya menurut segi-segi emosionalnya walaupun idenya kabur. Dari pernyataan antropolog Inggris ini bisa saya uraikan beberapa kaitan tentang masukan, pertanyaan maupun kritikan dari rekan-rekan seperjuangan saya, baik senior maupun junior, tentang bagaimana materi kajian baik dari Asensi Tek, Islam berkembang dan ilmu, batasan-batasan yang digambarkan oleh Pak Fathur, khususnya Pak Ketua, Asbabul Wurud. Kalau mengacu pada kesimpulan ini, batasan-batasan dalam kerangka atau ruang lingkup
esensi sejarah ini mungkin berdasar pada spesifikasi dari kajiannya. Contohnya, mungkin tadi sudah diberikan beberapa contoh ya Pak Tur di PowerPoint-nya. Mungkin mohon di Pak Rud dibukakan contoh-contoh yang tadi. Sebagaimana yang digambarkan tadi, ada beberapa hal, baik dari Al-Juwaini, yang contohnya Pak Rud. Nah, yang ada contohnya tadi di halaman berapa? Al-Juwaini. Ya, saya contohkan dari salah satu karya dari Suhaira Siddiq, menyebutkan bahwa Al-Juwaini tidak hanya merespon teks-teks klasik, tetapi juga merespon krisis legitimasi politik yang dihadapi kekhalifahan Abbasiyah di bawah dominasi Seljuk. Mungkin kalau dalam isi makalah ini digambarkan bahwa mungkin berkenaan dengan apa yang diminta atau diharapkan oleh Pak Ketua tadi, mungkin ada keterbatasan mungkin dalam pemahaman saya tentang isi dari Al-Juwaini ini, karena beliau kalau selain dari dari ahli dari teologi, fikih, dan kajian-kajian ilmu hadis lainnya, juga merupakan bagian-bagian yang membatasi bahwa kekurangan dalam salah seorang intelektual muslim pada waktu itu tidak mengkaji secara mendetail, bahwa karena diuraikan di sini itu para ilmuwan itu mengkaji atau merumuskan, mendeskripsikan bagian-bagian dari asal muasal gambaran dari uraian sejarah itu dari arkeologi, sebagaimana yang dibahasakan oleh rekan Saparwadi tadi, melambangkan atau menggambarkan bahwa keterbatasannya ada di sana, karena memang peninggalan-peninggalan nenek moyang atau pada masa silam, apalagi ini berkaitan dengan 150 sampai 200 tahun sebelumnya, baru diuraikan, ditulis kembali. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Pak Ketua. Yang kedua di sini berkaitan dengan apa yang dikritik atau ditambahkan oleh Pak Kiai Samsudin tentang siapa Skemit ini. Skemit ini adalah seorang orientalis yang dari Eropa sendiri dan menitik beratkan tentang kajian-kajian Islam sebagaimana ada yang terurai di dalam tulisan tersebut. Yang terakhir mungkin yang bisa saya paparkan di sini tentang Pak Saparwadi, keseimbangan metode historis secara akademik. Berkaitan dengan perihal tersebut, memang skop studi Islam ini sangat panjang. Mungkin sebagaimana yang kita geluti pada kesempatan ini, mudah-mudahan sampai 3 tahun ke depan kita bisa bersama menyelesaikannya, karena kajian-kajian fikih, hadis, dan itu memang cakupannya sangat luas. Keterbatasannya mungkin tidak semua yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini bisa pas atau bisa lugas sebagaimana yang bisa diterima. Mungkin sementara itu yang bisa saya gambarkan Pak Prof. Saya ingin sedikit membacakan ayat yang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'un ilahi sa'ikun lidil ukuli bi ikhtiyarihim
iyahu ila salahi fil hal wal falahi fil mal. Suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk memegang peraturan Tuhan itu atas pilihannya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat. Mungkin itu sebagai hal masukan atau mungkin terkait kritik, tambahan, dan beberapa hal tambahan cakrawala dari rekan-rekan dan Bapak Prof, saya sampaikan terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Saudara Fawas yang telah memberikan respon kepada tiga penanggap, Pak Fadlan, kemudian Saudara Saparwati dan Saudara Samsudin Siregar. Kita buka kembali, barangkali ada catatan-catatan dan pertanyaan-pertanyaan lain yang disampaikan oleh para peserta yang lain. Monggo, saya persilakan. Baik, Pak Prof izin. Oke, monggo. Pak Fawas, monggo berdiskusi nggih. Iya, Pak. Pak Fawas, beberapa waktu lalu, bahkan sekarang pun juga masih muncul gitu ya, gerakan-gerakan Islam. Ada satu model gerakan Islam itu yang menyerukan gerakan purifikasi ya, kembali kepada Islam yang murni gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, ya, belum pertanyaan ya, kemudian memunculkan suatu tindakan-tindakan gitu ya, yang mereka itu kemudian membid'ahkan praktik-praktik keagamaan lokal, kemudian praktik-praktik yang dianggap tidak mencontoh masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin gitu ya, yang mereka menganggap bahwa praktik keagamaan yang ideal itu ya berdasarkan era itu gitu ya, kembali ke era itu gitu. Nah, kalau dilihat, kalau kita kita pandang dari perspektif historis, apakah memang gerakan seperti ini itu gerakan yang ideal gitu, atau seperti apa gitu? Kalau kita berusaha menjelaskan gerakan ini ditinjau dari perspektif historis gitu. Apakah memang kita harus kembali ke era itu, kemudian menafikan praktik-praktik keagamaan yang semakin kesini semakin bervariasi gitu ya, karena memang praktik keagamaan dari dulu sampai sekarang itu kan memang berkembang begitu ya, tidak sesuai yang dianggap sesuai dengan Islam yang murni gitu. Nah, bagaimana Pak Fawas menjelaskan gerakan purifikasi kembali kepada Islam yang murni ini jika dilihat dari perspektif historis gitu. Demikian Pak Fawas. Iya, makasih Pak Rud. Terima kasih, Terima kasih. Cak Rud. Silakan. Ini Bibi ya. Silakan, setelah Bibi. Mohon izin, tadi Iya. saya karena kepanasan Iya. Kepental ya. soal teknologi verifikasi sejarah ya. Kalau sejarah memang itu cara untuk memahami hukum Islam dengan sangat teliti karena konteks itu menurut saya memang sangat penting. Tetapi sebetulnya ahli-ahli itu menggunakan cara apa untuk memverifikasi sejarah? Jujur saja dalam sejarah Islam saya itu masih banyak hal yang menurut saya janggal. Misalnya Khadijah menikah usia 40 tahun, dia melahirkan 6 orang anak. Itu kalau saya logika kayak nggak masuk akal. Itu beneran apa enggak? Misalnya seperti itu. Atau misalnya dari perkawinan Nabi itu 25 tahun pertama dengan Khadijah, terus meninggal menduda 2 tahun atau 3 tahun, terus dalam 10 tahun terakhir itu menikah dengan 10 perempuan. Nah, itu sejarah-sejarah itu bagi saya itu seperti masih sangat meragukan. Misalnya juga Fatimah itu pada saat melobi jenderal
dua jenderal, kemudian dia berperang melawan Ali karena Ali tidak mengusut kematian Utsman. Itu juga saya juga sulit membayangkan bagaimana keadaan di Arab saat itu dengan posisi perempuan yang baru saja direformasi oleh Islam, tapi ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi itu seperti dalam sejarah itu diverifikasi dengan cara apa oleh para ahli itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, monggo saya persilakan satu lagi. Ini biasanya yang berikan pertanyaan ini Saudara Yahya nih. Atau abahnya, Kiai Nur. Di absen dulu. Monggo saya persilakan. Kalau ada yang lain ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Tanggapan Kalau boleh, tidak Prof? ada, ya. Tanggapan boleh? Ya, kalau tidak ada, dulu. Oh, ya, siap. Tanggapan maksudnya dari apa ini? Yang ingin berikan tanggapan? Pertanyaan awal masih belum Oh, memberikan. Oke, silakan, Pak Parwati. Ya, terima kasih Ayahanda ya. Jadi, halo? Ya. Silakan. Ya, tadi penting sekali untuk melihat keseimbangan tadi itu, Pak Ayahanda, keseimbangan antara metode historis dan otoritas keagamaan tadi. Jadi ini kritik penting yang dapat kita tambahkan ya. Artinya persoalan ketegangan epistemologis antara metode historis kritis dan otoritas keagamaan dalam tradisi Islam itu di banyak kalangan Muslim memang pendekatan secara historis kritis dianggap berpotensi mengancam sakralitas teks ya, karena cara kerja metode ini memang mengharuskan teks dan diperlakukan sebagai objek lah sejarah yang tunduk pada kritik atau analisis sumber dan kemungkinan konstruksi. Nah, jadi artinya kalau Ayahanda sekedar menjawab studi Islam universal ya memang ini titik beratnya itu atau urgennya itu ya yang ingin kita melihat dari hal ini. Artinya pertanyaan ini penting karena memang menguji batas antara iman dan metodologi ilmiah ya. Namun perlu kita pahami bahwa ketegangan ini memang lebih banyak bersifat persepsi ya, sebab dalam sejarahnya memang ulama Islam klasik sebenarnya telah menggunakan pendekatan historis ya, meskipun tidak menyebutnya dengan istilah modern seperti historical, critical method dan sebagainya. Mungkin itu Ayahanda bisa ditambahkan lagi tadi itu ya. Ya, dari saya sedikit Pak Prof. Iya, silakan Pak Kiai. Kan di historis di Quran itu sepertiga dari Quran itu kisos atau historis lah. Dan itu jelas sudah zalikal kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu ditulis atau diturunkan kepada Nabi Muhammad kan Quran itu tapi kisah-kisahnya itu kan kisah-kisah sebelumnya, kisah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kisah yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya secara global itu waktu zamannya Nabi Muhammad. Berarti kan maksud saya pendekatan verifikasi tentang historis yang ada di Al-Quran itu dengan historis atau sejarah-sejarah yang di luar
tertulis di dalam Al-Quran, itu gimana cara memandangnya ini atau memverifikasinya itu kaitannya dengan studi Islam itu? Apakah historis yang di Quran itu kita justru memahaminya atau pendekatannya itu pakai bagaimana sehingga nggak bisa kita robah sudah yang di Quran itu kan, tidak boleh ada perubahan. Kalau historis yang datang setelah Al-Quran, di luar Al-Quran itu kan sumbernya itu apa namanya bukan dari wahyu, sehingga pasti sudah kita yang mempelajarinya atau pendekatan verifikasinya segala itu jadi dua historis ini bagaimana caranya memverifikasinya atau pempelajarannya itu. Coba ini mungkin bisa ditanggapi sedikit oleh Pak Prof. Terima kasih. Izin Pak Prof sedikit. Ya, silakan. Itu makanya saya sampaikan tadi, batasan-batasan tentang historis itu dalam hal apa? Kalau tidak ada batasan rumusan masalah yang disampaikan oleh Pak Fawaz ini, maka tentu pertanyaan yang akan muncul itu membias ke sana kemari. Ada yang mempertanyakan tentang tradisi, ada yang mempertanyakan kembali Pak Kiai tadi tentang kisah-kisah yang di dalam Al-Quran, kemudian yang lain. Dan pada prinsipnya, semua ahli-ahli ini menggunakan metode historis saja sebenarnya untuk kajian baik di masa kontemporer ini. Dia terlepas dari itu. Nah, itu sebabnya saya sampaikan dari awal, terlalu luas kalau kita mengkaji tentang pendekatan historis dalam studi Islam ini. Karena historis di Islam ini banyak sekali. Tadi Bu Bibi menyampaikan masalah bagaimana antara perang Jamal yang terjadi antara Imam Ali dengan Siti Aisyah, kemudian bagaimana perkawinan. Tadi Bu Bibi mengatakan perkawinan Nabi ini sampai 10 dan sekian, 9 dan lebihnya, dan menurut Bu Bibi tadi agak meragukan sejarah itu. Kan seperti itu. Namun kalau ini sudah jalan Pak Prof, namun yang saya maksud adalah kita ini dalam hal seperti tadi itu harus ada batasan supaya pertanyaan ini tidak membias ke sana kemari. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih ya Pak Fathur Rahman. Baik, saya persilakan Saudara Fawaz untuk memberikan respon balik terhadap beberapa pertanyaan dan sekaligus tanggapan dari teman-teman yang tadi sudah menyampaikan. Monggo, Mas Fawaz. Terima kasih waktunya Pak Prof. Terima kasih rekan-rekan seniorku, baik dari Pak Kiai, Bu Bibi, Pak Ketua, pengantin baru Pak Saparwadi. Selamat juga atas acara dan kesuksesannya. Berkaitan dengan apa sedikit satu, mungkin saya tidak bisa menguraikan semua, mungkin karena waktu, nanti biar saya serahkan uraiannya lebih intensif kepada Pak Prof. Berkaitan dengan yang saya terima dari Pak Kiai tadi, sepertiga bahasan-bahasan dari Al-Quran itu berkaitan dengan kisos. Saya ingin mengutip tentang buku dari Profesor Dr. Abudin Nata tentang penelitian historical research. Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Uraiannya ini agak luas, ada beberapa hal. Itu pertama bergantung kepada daya yang diobservasi orang lain daripada yang diobservasi oleh peneliti sendiri. Yang kedua harus tertib, ketat, sistematis, dan tuntas. Selanjutnya
bergantung pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu si peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan, dan terakhir harus melakukan kritik eksternal dan kritik internal. Kritik internal menanyakan apakah dokumen itu otentik atau tidak, apakah data tersebut akurat atau relevan, sedangkan kritik internal harus menguji motif, berat sebelah, dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya bahasakan, Pak Kiai. Kurangnya mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Prof. Terkait tentang apa yang tentang Pak Rudi tadi tentang purifikasi Islam secara ideal itu bagaimana? Mungkin nanti ini yang lebih tepat mengurai ini Pak Kiai, mungkin nanti ini yang bisa mencoba membahasakan, karena beliau adalah panutan kami juga sebagai gambaran yang terkait ini. Karena kalau saya nanti tidak punya banyak bahasa untuk memverifikasi hal tersebut. Mungkin berkaitan dengan Ibu Bibi tentang sejarah berkaitan dengan poligami ala Nabi. Kalau Siti Hadijah di usia 45 melahirkan 6 putra putri, mungkin rasional apa tidaknya itu mungkin harus kita kembali kepada beberapa hal. Mungkin harus kita banyak mengacu pada beberapa sumber. Saya teringat bahasanya Pak Kiai tentang bagaimana akan mencoba meriset tentang kajian-kajian kitab tentang sistem kualitatif riset library. Tadi harus banyak sumber yang menguatkan. Jadi mungkin saya tidak bisa tanggapi secara maksimal, Bu Bibi, nanti saya serahkan kepada Bapak Prof yang lebih paham mungkin tentang sejarah ini. Pak Rudi juga mungkin tadi saya tidak bisa menggambarkan secara maksimal juga karena keterbatasan dan beberapa hal yang menjadi diri saya berkaitan dengan hal itu karena sesuatu dan lain hal. Mungkin maaf Pak Prof, mungkin itu saja yang bisa saya gambarkan, kurang lebihnya mohon tambahan, masukan dan menjadi masukan dalam penyempurnaan dan jurnal. Kalau izin masuk Pak Prof. Oke, baik. Sesi ketiga saya persilakan. Habib. Izin masuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sedikit mengenai apa yang disampaikan Cak Aru tadi, biar agak sedikit seru juga. Biar kita sama-sama berkomentar tentang Islam kafah ini. Kalau kita baca kajian lintas mazhab, termasuk tulisan dari Prof. Wahbah Zuhaili tentang fikih ibadah itu, maka di situ kita temukan bahwasanya bagaimana kita akan kembalikan Islam itu kembali sebagaimana zamannya Rasulullah. Contoh cara tahiyat saja coba kita perhatikan. Ada yang menggerak-gerakkan telunjuknya, Pak. Ditanya ternyata memang sudah pernah melihat Nabi sholat. Nah, kalau yang membayangkan Madinah ini agak mustahil, Pak. Karena yang dia tahu itu pasti Madinah itu panas. Tapi ternyata Madinah itu juga bisa sampai minus 6 derajat. Bisa dingin juga ternyata Madinah itu, Pak Bro. Jadi Pak, kalau kita membicarakan tentang bagaimana fikih, bahkan kita tidak bisa menggunakan sebagaimana yang harus. Kita sudah dengar sendiri Rasulullah mengatakan bagaimana engkau sholat sebagaimana kau melihatku. Bagaimana kita akan sholat mengikuti sholatnya Rasulullah? Ya kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan kita tentang sholatnya Rasulullah. Tapi di situ kalau kita baca di kitab tulisannya Prof. Wahbah Zuhaili,
empat mazhab ini pun memiliki pandangannya berbeda-beda tentang fikih. Apalagi kita mengkaitkan lagi di zaman dulu tidak ada mobil. Jamaah umrah dulu menggunakan unta. Nah, sekarang sudah ada bis. Nah, lalu kemudian bagaimana penggunaan daripada air? Di zaman dulu memang betul. Kalau kita mau membicarakan bagaimana orang bertayamum. Lalu dijelaskanlah kalau kita melihat dari mazhab Imam Syafi'i bagaimana itu sholat lil hurmatil waktu lagi. Jadi tidak ada hal untuk bagaimana kita untuk meninggalkan sholat. Kembali lagi, mau bagaimana kita ke Islam kapah itu sebenarnya pendapat beberapa orang yang mungkin kurang baca referensi aja kalau menurut saya Pak. Nah, kalau kita baca keseluruhannya, bahkan kalaupun kebanyakan kita mengatakan di Indonesia ini menggunakan mazhab Imam Syafi'i, tapi kayaknya orang yang mengatakan mazhab Imam Syafi'i itu belum membaca kitab fikih ibadahnya Imam Syafi'i sendiri. Makanya kalau kita banyak tentang fikih pun masih jauh. Nah, makanya kalaupun kita akan berbicara tentang Islam kapah itu yang sebagaimana ya tadi, bahwasanya tidak bisa Islam itu mau dimurnikan lagi sebagaimana Quran. Mohon maaf, mungkin ada lagi kaitannya juga dengan apa yang disampaikan dengan Kiai Muhammad Nur. Kalau kita berbicara tentang Qasasul Anbiya yang ada di dalam Al-Quran ini berbicara beberapa tentang kisahnya orang soleh, termasuk diantaranya Luqmanul Hakim. Kemudian kita menemukan lagi bagaimana kisahnya para nabi yang ada di Al-Quran. Itu memang terjadi, dan bagaimana kita akan mengambil ibrah, pelajaran untuk apa yang akan terjadi di masa kita sekarang, bagaimana orang-orang soleh mendapatkan kebaikan daripada kebaikan, namun kebinasaan bagi orang-orang yang menentang orang soleh. Adapun kalau mengenai bagaimana kita akan mengambil bagaimana hukum itu sendiri, maka sebagaimana hukum itu harus disesuaikan dengan zaman kita. Maka itulah kenapa qiyas dan ijma itu juga kita ambil. Namun kalau kita mau mengambil fatwa sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Ali Jum'ah, beliau mengatakan bahwasanya semua orang yang bahkan memahami hukum belum tentu dia bisa menjadi seorang yang ahli daripada berpendapat, menjadi seorang mufti, memiliki standar orang yang menjadi mufti. Tidak semua orang yang bisa hukum itu akan bisa berpendapat untuk menetapkan satu hukum. Nah, tapi di antaranya mufti sudah pasti dia itu adalah orang yang memiliki penguasaan hukum dan lalu kemudian bisa membaca situasi yang sedang terjadi pada saat itu, lalu kemudian dia menentukan hukum atas suatu perkara yang terjadi di masa itu. Nah, maka dari itu hukum ini ya tentunya kita memiliki pakar hukum yang setiap zaman ada orangnya pasti, yang mereka itu memiliki disiplin keilmuan yang memang menjadi standar rujukan para ulama. Walaupun kita akan mengatakan ulama-ulama kita sekarang, ulama kontemporer kita ini bisa kita jadikan rujukan, ya tergantung lagi dari keyakinan kita. Bagaimana memandang daripada, termasuk bagaimana melihat sanad keilmuan beliau-beliau. Dan bagaimana rincian daripada hukum, daripada standar hukum yang beliau-beliau ambil. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan Pak Prof sebagai tambahan saja dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Iya, Jadi Pak. tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Saudara Fawaz dan Tahir tadi dari itu memberikan tanggapan terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh banyak pihak. Baik, saya hanya ingin memberikan tambahan saja dari apa yang sudah kita diskusikan mengenai ini kan kita bicara tentang pendekatan sejarah ya dalam studi Islam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus
membedakan terlebih dahulu antara sejarah sebagai materi ya dan sejarah sebagai alat. Artinya kalau sejarah sebagai materi itu adalah ya serangkaian peristiwa, katakanlah kejadian-kejadian masa lalu yang kemudian terekam melalui berbagai laporan. Ini sejarah sebagai materi. Jadi oleh karena itu maka ini tentu tadi yang disampaikan oleh Saudara Fawaz itu hasil dari sebuah proses penelitian tentang sejarah. Jadi materinya memang sejarah yang diteliti, yang kemudian nanti hasilnya dilaporkan. Yang kedua itu adalah sejarah sebagai alat. Jadi dia sebagai pisau yang dipergunakan untuk melakukan analisis, gitu ya. Kan beda nih antara sejarah sebagai materi yang isinya memang rangkuman peristiwa dari waktu ke waktu dan sejarah sebagai alat yang tentu sebagai sebuah alat tentu kemudian merujuknya adalah pada laporan-laporan kesejarahan. Jadi itu dibedakan lebih dulu sehingga kemudian nanti akan bisa clear. Jadi karena kita ini sebetulnya berbicara tentang pendekatan sejarah, maka sebetulnya positioningnya itu adalah sejarah sebagai alat. Tapi saya rasa ini menjadi dua hal penting yang perlu kita renungkan kembali. Saya ingin berbicara tentang sejarah sebagai materi terlebih dahulu sebagai pijakan dari penggunaan sejarah sebagai pisau analisis atau sebagai alat ya. Jadi sebetulnya kalau kita coba pahami bahwa di dalam proses penulisan atau laporan sejarah itu kan sebetulnya ada 4 unsur utama ya yang tidak bisa tidak pasti ada di dalam sejarah itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan heuristik. Heuristik itu berkaitan dengan sumber. Saya kira tidak mungkin sebuah laporan sejarah itu yang tidak diambil dari adanya sumber-sumber yang ada. Ya, jadi bisa jadi sumber macam-macam ya. Bisa jadi sumber itu macam-macam. Bisa personal, bisa kemudian artefak-artefak ya dalam kaitannya dengan peninggalan budaya yang ada pasanya dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya adalah pasti yang namanya sejarah itu melibat adanya sumber. Yang kedua itu adalah mengenai kritik sumber. Kritik sumber. Jadi apakah sumber-sumber yang menjadi bagian yang menjadi pijakan bagi proses penulisan sejarah itu memang bisa dikatakan sebagai sumber yang otoritatif dan sumber yang valid. Ini berkaitan dengan kritik ya, apakah memang itu layak dijadikan sebagai sumber ataukah tidak. Kalau konteks ilmu hadis itu ada kritik sumber yang berkaitan dengan kritik sanad maupun kritik matan gitu ya. Jadi untuk mengetahui apakah memang yang dijadikan sumber ini bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak. Ini nanti kaitannya dengan tadi, apakah kemudian laporan kesejarahan yang sampai kepada kita atau kepada publik lainnya itu apakah itu menjadi sebuah laporan sejarah yang memang bisa diterima kebenarannya tidak. Tadi kan pertanyaan-pertanyaan dari Bibi misalnya, dari yang lain-lain, dari Kiai Nur dan sebagainya, itu kan persoalan verifikasi validitasnya. Apakah kemudian ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ketika ada sejarah misalnya dalam jangka waktu tertentu kemudian Nabi bisa menikah dengan sekian banyak istri atau dalam jangka waktu tertentu dalam usia yang sudah mulai tua karena Sayyidah Khadijah nikah dengan Kanjeng Nabi itu ketika usianya juga sudah
mulai merambat sepuh gitu ya, 40 yang oleh dunia medis modern itu dikatakan sebagai usia yang sudah cukup kritis kalau mempunyai apa namanya anak gitu kan, dan itu ternyata punya anak bahkan jumlah yang relatif banyak itu kan, kemudian sehingga ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi diragukan. Jadi saudara Bibi sendiri kemudian meragukan apakah memang pertanggungjawaban akademiknya berkait dengan laporan-laporan sejarahan ini betul-betul bisa diterima ataukah tidak. Nah, jadi ini yang tadi saya katakan bahwa kita tentu kemudian harus berusaha untuk melihat dari sisi kritik ini. Apakah memang sumber-sumber yang dijadikan sebagai pijakan atau dasar itu memang sumber-sumber dan yang valid ataukah tidak. Mengapa? Karena bisa jadi di dalam penulisan-penulisan sejarah itu kan ada proses glorifikasi gitu. Ada proses bagaimana mendramatis terhadap sumber itu, kemudian ada proses interpretasi. Maka di dalam kaitannya dengan penulisan sejarah itu kemudian subjektif itu bermain. Makanya kan seringkali bahwa ada jargon bahwa ya penulis sejarah adalah penguasa yang menang gitu kan. Jadi dan kemudian tentu ketika penguasa yang menang menulis sejarah itu, maka kemudian ya tentu sangat berkaitan dengan kepentingan dari penguasa itu. Artinya bahwa seperti itu, selalu seperti itu, tapi bahwa di proses intervensi dari para penulis sejarahnya. Jadi ini proses interpretasi. Taruhlah misalnya ketika kita menemukan adanya sebuah peristiwa tertentu gitu ya, dan kemudian ketika kita melihat peristiwa itu dan menceritakan kepada pihak lain, maka kemudian bisa jadi cerita kita itu cerita yang sudah kita bumbui dengan dramatisasi sehingga kemudian menjadi cerita kita ini menarik. Itu intervensi. Jadi interpretasi itu ada di situ. Jadi sejarah sebagai ilmu itu mau tidak mau ada proses interpretasi. Kemudian yang keempat, barulah kemudian menjadi laporan kesejarahan yang dikatakan sebagai historiografi tadi itu. Jadi ini adalah berkaitan dengan sejarah sebagai materi, dan tentu ini menjadi bagian penting dari proses kita menggunakan sejarah sebagai alat analisis. Oke. Jadi kalau kita kronis ya, diakronis di mana dia berusaha untuk menjelaskan kesejarahan itu dalam perspektif waktu gitu ya. Jadi perspektif waktu. Artinya apa? Bahwa memang yang menjadi fokus dari penulisan sejarah itu adalah kejadian secara kronologis dan proses sebab akibat yang menyebabkan sebuah peristiwa itu terjadi. Tapi juga jadi yang ditulis di dalam kaitannya dengan sejarah itu adalah secara sinkronis, yaitu satu model penulisan yang berusaha untuk coba melihat fokusnya itu pada ruang, gitu ya, pada konteks ruang, sehingga sifatnya lebih meluas, bukan dalam konteks waktu. Nah ini hanya model saja, Oke, jadi lepas dari apakah model yang diakronis ataukah yang model sinkronis, itu pada intinya ini adalah hasil rekaman sebuah peristiwa masa lalu yang itu menjadi materi sejarah. Nah, yang kedua, tadi saya katakan bahwa bisa jadi bahwa sejarah dalam posisi
kita ini bukan dalam konteks itu kita membicarakan, yaitu adalah dalam konteks bagaimana laporan-laporan sejarah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menganalisis terhadap pikiran-pikiran atau hasil-hasil yang sudah sudah established dan bahkan kemudian dia dipandang sebuah cara pandang mainstream, bahkan mungkin bisa jadi kita pahami sebagai sebuah kebenaran. Misalnya beberapa waktu yang lalu sebetulnya saya sampaikan contoh kecilnya. Misalnya tadi kan Syadi sempat menyampaikan bahwa yang menjadi objeknya itu adalah teks. Nah, misalnya ini kita ngambil objek teks yang berkaitan dengan pernyataan Kanjeng Nabi. Coba pernyataan Kanjeng Nabi misalnya tentang kan ada sataf tariku ummati salasen wa sama'ina firqatan kulluhum finnar illa wahid gitu kan. Kemudian dilanjutkan ketika Kanjeng Nabi mengatakan la wahid itu ada pertanyaan dari para sahabat, siapa itu mereka yang satu itu? Kecuali yang satu itu. Kemudian ada teksnya itu ada yang mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, ada teksnya itu ahlu sunnah wal jamaah dan seterusnya. Nah, maksud saya begini, ini adalah sebuah teks. Ini adalah sebuah pernyataan yang pernyataan itu diproduksi dari masa sekarang. Oke? Bukan dari masa sekarang. Jadi teks itu atau pernyataan itu diproduksi pada sekian tahun yang lalu, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi ketika Kanjeng Nabi menyatakan itu kan berada pada kurun waktu katakanlah abad ke-6 Masehi ya, abad ke-6 Masehi. Sementara saat sekarang ini abad ke-21. Nah, ketika pada abad ke-6 Masehi beliau mengatakan bahwa nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan yang secara keseluruhannya berada di neraka kecuali hanya satu. Siapa mereka? Yaitu adalah yang mereka secara konsisten mengikuti aku dan para sahabatku. Nah, ini sebuah teks pada masa lalu. Nah, karena teks pada masa lalu, maka tentu kemudian kita berusaha memahami teks itu. Kalau kita ingin secara lebih jernih mendapatkan apa yang dimaksud oleh Nabi, tentu kemudian kita menggunakan pendekatan-pendekatan, ya salah satunya adalah pendekatan sejarah tadi itu. Yang telah terjadi pemahaman kita selama ini dan kemudian menjadi cara pandang yang itu adalah, ya tentu ketika teks itu sampai kepada umat Islam pada kurun waktu tertentu, itu kemudian terjadi penafsiran-penafsiran dan kemudian membentuk satu pemahaman. Yang pertama adalah bahwa ini dipahami bahwa hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang keterpecah belahan berkaitan dengan aspek akidah, ya, jadi dalam wacana kalamiah. Maka kemudian hadis ini itu selalu dikaitkan dengan terpecah belahnya menjadi sekian banyak aliran keagamaan, aliran keagamaan. Maka kalau kita mencoba untuk melihat, katakanlah misalnya Tuhfatul Ahwadhi, kemudian Al-Farq Bainal Fisalnya, kemudian yang lain-lain gitu ya, yang tulisannya Abul Hasan Al-Asy'ari misalnya, itu kemudian memosisikan sebagai hadis kalamiah. Yang kedua,
yang kemudian kita temukan juga pemahaman yang sudah established adalah bahwa 73 golongan itu adalah laporan atau berarti aliran yang jumlahnya nominalnya memang 73. Ini pemahaman yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ini kemudian nanti itu berdampak cukup serius, itu adalah bahwa ketika Nabi mengatakan bahwa kulluhum finnar illa wahid, kalau begitu berarti bahwa dari 73 golongan itu, kelompok itu secara keseluruhannya itu 72 itu masuk neraka dan 1 itu masuk ke surga, karena dijelaskan secara sangat jelas dan gamblang itu hanya 1 yang masuk surga, gitu kan? Sehingga kemudian ini berdampak pada klaim kebenaran atas aliran yang dimiliki oleh pihak-pihak itu. Jadi mungkin kalau misalnya ada sekian kelompok, ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, nah itu kemudian masing-masingnya ini itu mengklaim bahwa satu-satunya yang benar itu adalah kelompok saya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri kemudian juga konsepnya menjadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan kemudian di dalam pemahaman konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pun juga terjadi klaim bahwa, makanya tadi ditanyakan oleh saudara Rudi, bahwa kemudian terjadi proses penyesatan terhadap apa yang dilakukan oleh pihak lain karena memang ada proses klaim-klaim kebenaran. Nah, ini dampak-dampak yang mungkin timbul. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya apakah memang ini pemahaman yang sudah sangat established ya, pemahaman yang sudah sangat umum pada masyarakat. Maka kemudian kita bertanya-tanya, apakah memang hadis ini itu berbicara tentang warna kalamiah? Nah, maka kemudian kita akan bisa kembali kepada masa ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu memproduksi ini. Makanya tadi kan saudara Fawaz itu di dalam makalahnya sudah menyatakan bahwa jadi ada konteks-konteks diakronis yang mungkin bisa tidak sesuai antara yang diucapkan itu dengan pemahaman yang ada pada kita. Nah, jadi misalnya ini, kalau memang ini adalah hadis yang berkaitan dengan persoalan kalamiah, persoalan cara pandang akidah yang ada di masing-masing kelompok. Pertanyaannya adalah, apakah pada masa Nabi itu sudah ada wacana atau diskursus mengenai ketuhanan secara sangat rigid, sangat kompleks, begitu ya. Jadi mendiskusikan tentang persoalan-persoalan ketuhanan sedemikian rupa sehingga kemudian melahirkan cara pandang mengenai keberadaan Tuhan itu yang begitu complicated, ya. Jadi apakah itu sudah ada ataukah belum? Kalau memang kita lihat pada kenyataannya ternyata tidak pernah ada diskusi yang secara sangat intensif dengan itu, diskusi tentang jadi Gusti Allah ini punya sifat ataukah tidak, sifatnya berapa. Jadi kemudian nanti akan melahirkan misalnya kelompok yang mengatakan Tuhan tidak punya sifat, nafiyus sifat. Kemudian juga ada yang meyakini bahwa Tuhan itu bersifat dan seterusnya ini. Sementara justru pada ketika masa Nabi hidup itu yang terjadi itu adalah larangan untuk mendiskusikan atau berpikir tentang keberadaan Tuhan. Tapi perintahnya adalah pikirkanlah tentang Tuhan. Jadi diskusi tentang ketuhanan secara mendalam, kemudian mendetail itu kita sangat sulit menemukan ya. Kita sangat menemukan. Jadi itu data yang akhirnya kita bisa cari itu. Nah tentu ini harus kita cari data-datanya dalam laporan-laporan kesejahteraan ketika masa Nabi hidup. Nah, apakah tadi misalnya
historiografi Islam pertama kali itu ditulis Ibnu Ishaq misalnya dalam Sirah Nabawiyah. Nanti ada Ibnu Ishaq, kemudian ada Ibnu Hisam dan seterusnya nanti Al-Mubarakfuri itu ada nggak laporan-laporan yang memang berbicara dan mewacanakan mengenai itu. Nah, kalau ternyata memang misalnya ini tidak pernah ada, maka kemudian kita menjadi bertanya-tanya. Seperti pertanyaan yang tadi disampaikan oleh saudara Bib. Kalau begitu berarti sangat mungkin dong bahwa teks ini itu bukan teks atau hadis yang berbicara tentang retaknya atau saling bertikainya ya dalam kaitan akidah. Nah, fakta yang terjadi ketika Nabi Muhammad itu hidup itu adalah bahwa beliau hidup di tengah masyarakat yang konfliktual. Kita lihat seperti laporan sejarah bahwa masyarakat Madinah itu antara kelompok yang satu ya, kabilah yang satu dengan kabilah lainnya itu saling bertikai gitu kan. Jadi ada Bani Aus dan Bani Khazraj misalnya yang saling selalu bertikai. Kemudian ada Bani Nadir, Bani Qainuqa dan seterusnya. Itu mereka berada dalam kondisi yang memang antara satu dengan yang lainnya itu saling secara terus-menerus agak sulit untuk disatukan. Jadi memang pada masa Nabi itu yang namanya bahkan bukan hanya sekedar benih-benih keretakan, tetapi bahkan sudah terlihat adanya keretakan-keretakan pada kehidupan masyarakat. Jadi itu data pertama yang bisa kita temukan. Maksud saya ini data kesejarahan pada waktu ketika sebuah pernyataan itu diproduksi, ini kenyataan historis yang terjadi. Kemudian yang kedua, kata-kata 73 misalnya, kata-kata 73, ini juga bisa kita kritisi. Tapi kalau kata-kata 73 ini menurut saya kita kritisi dalam kaitannya dengan konteks budaya ya, konteks budaya. Jadi penggunaan kata-kata sab'atun misalnya, konteks budaya masyarakat Arab itu untuk menunjukkan bahwa di sana itu ketika menyebutkan kata-kata sab'ah itu untuk menunjukkan satu bukan nominal tetapi kuantitas yang banyak. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang lebih ngerti adalah beliau-beliau yang ahli bidang bahasa Arab dan ahli di bidang budaya masyarakat Arab ya. Jadi itu kan di dalam teks Quran itu kan sab'a samawat. Pertanyaannya apakah sab'a samawat itu memang 7 langit ataukah sebetulnya lapisan-lapisan langit yang sangat banyak. Karena kalau diskusi kemarin itu Kiai Nur itu kan mengatakan bahwa ada sekian banyak galaksi di universe itu, galaksinya miliaran dan salah satu galaksi itu adalah Bima Sakti yang gitu dari miliaran planet. Nah, kemudian di situ juga masing-masing yang ya tidak berbicara secara spesifik mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu secara konseptual apakah memang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Jadi bahwa sebetulnya yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seperti ini. Nah, itu yang saya sekali lagi bahwa kita perlu melakukan pendekatan sejarah. Jadi pendekatan sejarah. Bisa jadi bahwa hasil yang didapatkan dari penelitian atau research dengan menggunakan pendekatan sejarah ini itu sangat mungkin berbeda banget dengan apa yang
sudah established tadi. Misalnya ketika Nabi memproduksi itu hampir tidak ada, untuk mengatakan sama sekali tidak ada, itu yang berkaitan dengan perdebatan-perdebatan atau diskus mengenai kalamiah. Tuhan tidak pernah dibicarakan segitu rupa sehingga munculkan pemikiran yang kompleks ya, tentang mungkin bahwa yang dikehendaki adalah bukan perpecahan dalam pengertian akidah, tetapi adalah perpecahan dalam pengertian sosial. Jadi umat Islam itu nanti akan menjadi demikian banyak secara sosial, mereka itu mempunyai potensi untuk saling bertikai antara satu dengan yang lain. Itu bisa jadi begitu kita menggunakan pendekatan sejarah, itu justru kesimpulan akhirnya seperti itu. Sehingga kemudian ketika kesimpulan akhirnya seperti itu, maka kemudian kita bisa membuat juga pernyataan bahwa apa yang dipahami oleh para pemikir terdahulu bahwa hadis ini itu berkaitan dengan hadis kalamiah, itu kalau begitu berarti terlalu memaksakan. Jadi pemahaman bahwa hadis ini adalah merupakan hadis yang berbicara tentang perpecahan akidah, itu adalah satu pemahaman yang terlalu dipaksakan. Itu bisa jadi begitu. Nah, jadi ya tentu ini kita kemudian berhadapan dengan adanya satu kenyataan sebagaimana disampaikan oleh Saudara Saparwadi, itu kemudian bisa jadi mengguncang otoritas keagamaan, karena selama ini dipahami seperti itu, buku-buku rujukan mengenai konsep-konsep ideologisnya juga seperti itu, tapi kemudian dirontokkan oleh satu cara pandang yang berbeda dengan pendekatan. Tapi sebagai sebuah studi itu kan sesuatu yang wajar, gitu. Sebagai sesuatu yang wajar. Bahwa ketika ada temuan baru yang kemudian mempersoalkan temuan lama, ya itu yang tadi kalau Saudara Fawaz itu kemudian mengatakan bahwa dengan adanya pendekatan sejarah ini, kemudian kita akan jadi mempunyai pemikiran yang kritis dan terbuka, itu ya sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, dan memang studi Islam kan sebetulnya arahnya kan juga ke situ. Jadi oleh karena itu, maka mengapa kemudian kita bisa balikan, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Kiai Nur bahwa sebagian kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah, artinya bahwa dalam konteks Islam itu sebetulnya kisah itu masih penting, dan kemudian kisah ini itu bisa dijadikan sebagai ya pertama ibrah, kemudian yang kedua itu bisa dijadikan sebagai data. Jadi tentu kisah-kisah yang diceritakan oleh Al-Quran, karena Al-Quran itu bicara tentang diturunkan pada konteks waktu tertentu, kemudian yang dibicarakan adalah kisah-kisah masa lalu. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kalau begitu penggunaan kisah atau sejarah itu kan menjadi penting untuk kita proses memahami sesuatu termasuk keberislaman kita. Apakah kemudian kisah-kisah sebagai materi tadi itu, apakah kemudian sebagai sesuatu yang kita terima begitu saja dalam pengertian bahwa tidak ada proses pemahaman dan pemaknaan ulang dan seterusnya, itu menjadi problem lain yang bisa kita diskusikan lebih jauh. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa penggunaan data-data sejarah itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat penting di dalam kaitannya dengan studi Islam kita. Jadi saya rasa salah satu cara untuk bagaimana kita bisa mendapatkan
pemahaman yang utuh, salah satunya, saya tidak mengatakan itu satu-satunya, karena tidak mungkin kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh dengan satu pemahaman, dengan satu cara, dengan satu alat. Jadi salah satu dari cara untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendekati itu adalah dengan menggunakan pendekatan sejarah ini. Misalnya juga, kalau misalnya ini kan ada teks yang mengatakan ketika Nabi itu datang ke Madinah, itu kan beliau kan melakukan memberikan pidato ya, memberikan pidato di sebuah lapangan, kalau tidak salah diceritakan oleh Abdullah bin Salam ya, Abdullah bin Salam atau Abdullah Salam, Abdullah bin Salam kelihatannya. Itu dia ketika dia disambut oleh banyak orang, dan yang menyambut itu ternyata kan bukan hanya sekedar masyarakat Muslim. Nah, itu adalah sebuah kawasan baru yang masyarakat Islamnya tentu masih sedikit. Jadi ketika Nabi Muhammad berada di Makkah, itu orang Islamnya sedikit. Kemudian ketika berada di Madinah, itu juga masyarakat Islamnya juga belum banyak. Artinya di Madinah itu adalah masyarakat plural. Kan digambarkan bahwa Madinah itu berperadaban plural. Nah, dalam pertemuan itu Nabi kan mengatakan bahwa ayuhan nas afsus salam alaikum. Nah, ini ada sebagian pihak yang memahami sebagai satu sebagai satu cara pandang bahwa hadis itu memerintahkan kita untuk mengucapkan ketika bertemu dengan pihak lain itu, lafalnya, teksnya itu adalah Assalamualaikum. Tapi apakah memang seperti itu? Itu juga bisa dipahami dari kerangka kesejarahan, gitu ya, bahwa ternyata kalau kita mencoba lihat bahwa justru ketika itu belum ada sedikit orang Islam, tentu dari beberapa teks itu. Sangat menarik saya kira pertanyaan dari Cak Lut tadi ya. Siap-siap Pak Jo. Apakah dengan demikian ketika sejarah itu menjadi sesuatu yang sangat krusial bagi keberislaman kita? Hati-hati di jalan ya. Oke. Menjadi sesuatu yang krusial bagi keberislaman kita, maka kemudian kembali kepada masa lalu, ya, kembali kepada masa lalu menjadi ideal, itu menjadi ya. Nah, sekali lagi ini kemudian kita juga kembali pada persoalan apakah kembali ke masa lalu dalam pengertian tekstual ataukah kontekstual, karena apapun yang terjadi kan memang inspirasinya itu kan dari masa lalunya, gitu kan, masa lalu. Apakah tekstual, tadi kalau dalam bahasanya Saparwadi itu adalah apakah kemudian terkooptasi oleh historis masa lalu ataukah transhistoris, artinya bahwa kalau begitu nilai masa lalunya yang ada itu kemudian kita posisikan untuk melampaui batas ruang dan waktu kesan pada masa lalu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu dari data sejarah itu dipergunakan untuk menganalisis mengenai bagaimana studi Islam itu memperlakukan apa yang terjadi pada masa lalu untuk pemahaman pada masa yang akan datang. Jadi dengan demikian kita memahami bahwa sekali lagi ternyata
pendekatan sejarah itu memberikan kontribusi yang signifikan bagi proses pemahaman kita dalam kaitannya dengan studi Islam, supaya apa? Supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jernih. Saya rasa ini juga itulah sebabnya maka ini punya irisan dengan hermeneutika kan. Jadi katakanlah misalnya hermeneutikanya Rahman yang kita sebut sebagai global movement itu kan dia kan kembali kepada masa lalu untuk diambil makna terdalamnya, dan kemudian makna terdalamnya itu dibawa ke dalam konteks saat sekarang. Artinya kalau begitu berarti kita ingin membangun kembali Islam ini melalui studi Islam itu kembali ke masa lalu, tapi bukan keberadaan yang sifatnya fisikal, yang sifatnya tekstual, tapi nilai-nilai terdalam yang terjadi, yang bisa diambil dari kejadian masa lalu ke sini. Itu kan sebetulnya juga kembali kepada masa lalu. Ya, kembali pada masa lalu. Jadi bukan dalam pengertian sama persis keberadaannya dengan pada masa yang lalu, sehingga apa yang ditegaskan oleh teman-teman yang lain yang tadi disebut oleh Saudara Rudi sebagai gerakan purifikasi, artinya membid'ahkan, menyesatkan, mengkafirkan teman-teman yang tidak sama dengan masa yang lalu dalam konteks tekstualitas dan sebagainya, fitas dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang tidak pas kalau cara pandangnya menjadi seperti sama-sama kembali kepada masa lalu sebagai aspek historis, tetapi ternyata dengan cara pandang yang beda. Jadi saya rasa mungkin itu tambahan sedikit saja dari saya. Pada prinsipnya begini, perkuliahan kita ini adalah menjadikan data-data sejarah sebagai alat untuk menganalisis sebuah hasil, ya, sehingga kemudian sangat memungkinkan untuk menjadi hasil-hasil baru yang berbeda dengan hasil-hasil yang lama. Jadi ini monggo nanti silakan memang ada yang berniat untuk menggunakan pendekatan sejarah dalam kaitannya dengan isu-isu yang ada di dalam teks-teks itu, saya kira itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Saya kira mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit dari diskusi kita kali ini, dan saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara-saudara sekalian bahwa ya, saya mohon untuk bisa menepati jadwal yang kita sepakati bersama. Jadi kalau memang pada waktunya itu harus presentasi, ya untuk bisa melakukan presentasi gitu ya. Jadi misalnya hari ini yang harusnya ada 3, pastinya saya sangat berharap ada 3, tapi kenyataannya hanya ada 1. Seminggu yang lalu itu sebetulnya topik yang kita diskusikan itu adalah yang pertama berkaitan dengan Holy Book and Prophet, jadi kitab suci dan nabi. Kemarin bergeser menjadi kitab suci dan ritus. Nah, kalau begitu berarti mesti hari ini nabi dan masyarakat juga dibahas, tapi ternyata belum, dan saya mohon ke depan untuk bisa kita diskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah kita sepakati bersama. Ini saya kira begitu. Saya dalam waktu beberapa hari ini kurang sehat sebetulnya, tapi alhamdulillah ya masih bisa beraktivitas dengan baiklah, dipaksakan untuk bisa beraktivitas.
Nggih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi sedikit tambahan bagi panjenengan sekalian di dalam kaitannya dengan proses mengkaji metodologi studi Islam. Baik, terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.